Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah sejarah, pernahkah Anda mendengar tentang 3 perempuan durhaka yang diabadikan dalam Al-Quran? Kami akan mengupasnya dalam video ini. Tonton video ini dan jangan lewatkan detail pentingnya. Tonton hingga akhir agar tidak gagal paham. Perempuan memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup manusia, melebihi peran yang dimiliki oleh laki-laki. Mereka merupakan individu yang mengandung dan melahirkan anak, serta menanggung proses yang melelahkan secara fisik dan emosional selama kehamilan. Perempuan yang saleh selalu mentaati suaminya dan memiliki keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam sejarah terdapat beberapa contoh perempuan yang melanggar ketaatan yang disebutkan dalam Al-Quran. Setidaknya ada 3 perempuan durhaka yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu 1. Istri Nabi Nuh. Perempuan durhaka pertama yang diabadikan dalam Al-Quran adalah istri Nabi Nuh, yang konon bernama Walihah atau Waghilah. Ada sebuah petunjuk yang tidak langsung tentang istri Nabi Nuh itu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ فاسلك فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني فالذين ظلموا إنهم مغرقون. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami, maka apabila perintah kami datang dan tanur, dapur, telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surat Al-Muminun ayat 27. Dalam firman-Nya yang berbunyi, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Itu ditujukan untuk mereka yang tidak percaya pada panggilan Nuh, yaitu anaknya dan istrinya. Sebagaimana dipahami dari ayat-ayat lain yang menyebutkan istri Nuh juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Luth. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. At-Tahrim ayat 10. Istri Nabi Nuh merupakan contoh individu yang tidak memeluk kebenaran meskipun menjadi bagian dari keluarga seorang nabi. Dia tetap pada kepercayaan kesesatan kaumnya dan mengikuti penyembahan berhala. Konsekuensinya, dia dihukum dengan tenggelam dalam banjir dunia sebagai hukuman di dunia dan akan menerima ganjaran yang setimpal di akhirat, termasuk menjadi penghuni neraka. Dua, istri Nabi Luth. Istri Nabi Luth adalah contoh lain dari perempuan yang durhaka yang disebutkan dalam Al-Quran. Dia tidak mempercayai pesan-pesan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Luth dan tetap mempertahankan kepercayaan yang salah. Sebagaimana istri Nabi Nuh, perilakunya juga dijadikan sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Istri Nabi Luth akhirnya juga ditimpa azab yang sama seperti umat Nabi Luth yang lain sebagai konsekuensi atas ketidakpercayaannya terhadap pesan-pesan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Luth. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, mereka, para malaikat, berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah beserta keluargamu pada akhir malam. Dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Quran Surat Hud ayat 81. Dalam ayat-ayat lain disebutkan bahwa meskipun keluarga Nabi Luth diselamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, namun istri Nabi Luth tidak termasuk dalam jaminan keselamatan tersebut karena kekufurannya dan ketidakpercayaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya,
maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan. Quran Surat An-Naml ayat 57. Dalam Surat Al-Hijr ayat 60, Allah juga berfirman, artinya, kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya. Quran Surat Al-Hijr ayat 60. Hal senada juga difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-A'raf 83, Surat Al-Ankabut 22 dan ayat 33, serta dalam Surat Asy-Syu'ara 171 dan Surat As-Saffat 135. 3. Istri Abu Lahab. Perempuan durhaka ketiga yang diabadikan dalam Al-Quran adalah istri Abu Lahab, bernama Arwa binti Harb bin Umayyah, yang merupakan salah satu penentang kuat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini dikenal sebagai Ummu Jamil, yang terkenal karena perannya dalam menyebarkan fitnah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya bersama suaminya untuk diabadikan dalam salah satu surah terpendek, yaitu Surat Al-Masad atau Al-Lahab. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Sikap suami istri ini mengalami perubahan yang drastis dari sikap semula. Meskipun Abu Lahab awalnya merasa gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga memerdekakan budaknya, namun kemudian dia menjadi musuh terbesar dalam sejarah Islam. Dia membenci Nabi, mencemuh, dan menghalangi dakwah beliau hingga akhir hayatnya. Gangguan yang dilakukan oleh istri Abu Lahab ini seringkali disertai dengan dukungan dari suaminya. Kedua pasangan ini secara aktif menolak, menentang, dan mengganggu dakwah Nabi Muhammad di Makkah dengan keras. Mereka bahkan tidak menghiraukan hubungan kekeluargaan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai keponakan sendiri. Sahabat Hikmah Sejarah, terima kasih telah menemani kami. Jangan lupa untuk mendukung konten ini dengan memberikan like, subscribe, berbagi, dan meninggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.